Mari kita belajar dari Bunda Hajar. Saat Bunda Hajar dan bayinya Nabi Ismail ditinggal suaminya Nabi Ibrahim di tengah padang gurun yang tandus. Bunda Hajar berkata, "Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami?" Lalu Nabi Ibrahim tetap melangkah, tidak menoleh, dan juga tidak menjawab pertanyaan dari istrinya. Karena tidak mendapatkan respon, Bunda Hajar kembali bertanya, "Ibrahim, apakah semua ini perintah Allah?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Nah, coba perhatikan apa yang dikatakan Bunda Hajar ketika mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim. Bunda Hajar mengatakan, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Nah, kalimat inilah sebagai bukti keyakinan Bunda Hajar kepada Allah. Bunda Hajar yakin 100% bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan juga anaknya yang masih bayi, Nabi Ismail. Coba deh, bisa nggak kita mempunyai keyakinan seperti itu? Coba kalau misalnya yang dialami Bunda Hajar dan anaknya yang masih bayi itu kita yang ngalami. Kita berdua saja dengan seorang bayi mungil yang baru beberapa bulan lahir. Tinggal sendirian di tengah padang pasir yang tandus, tanpa pohon, tanpa air, tanpa makanan, dan tanpa penghuni satupun. Tidak ada seorang pun yang ada di sana saat itu. Nggak ada satupun yang akan berpikir bahwa mereka yang tinggal di tengah padang pasir itu akan selamat. Ya. Semua orang berpikir bahwa tidak ada yang selamat. Ya. Orang yang tinggal di situ pada saat itu. Tapi tidak bagi Bunda Hajar. Ia yakin Allah pasti akan menolongnya. Meskipun pada saat itu tidak masuk akal jika ada orang yang bisa bertahan hidup dalam kondisi dan situasi di situ. Lalu bagaimana perasaan Nabi Ibrahim saat meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi? Ya, karena ini adalah perintah Allah. Ya. Nabi Ibrahim meskipun merasa berat, meskipun merasa berat hati, tapi tetap ia melaksanakan perintah Allah ini. Dalam diri Nabi Ibrahim sebagai sosok manusia pasti merasakan perasaan sedih, perasaan cemas akan kehidupan Nabi Ismail dan juga ibunya Bunda Hajar Nah, perasaan cemas dan takut ini adalah fitrah fitrah seorang manusia. Nah, kecemasan Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rob, kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim paham bahwa
tidak ada kehidupan di tempat itu. Semua serba tandus, tidak ada pohon, tanaman, air, makanan, minuman, bahkan tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim mengatasi rasa khawatirnya? Ya, dengan keyakinan kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka berdua. Nabi Ibrahim memasrahkan kehidupan istri dan anaknya kepada Allah. Nabi Ibrahim juga mendoakan agar anak istrinya ini dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, begitulah sikap orang-orang terdahulu ya dalam menghadapi kesulitan. Jadi yakin ya jika Allah pasti membantu dan menolongnya. Lalu berpasrah diri kepada Allah jika sudah tidak ada yang bisa kita lakukan, seperti posisi Nabi Ibrahim pada saat itu. Berusaha ya semampu yang bisa kita lakukan, sebagaimana Bunda Hajar yang harus berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sampai 7 kali untuk mencari air. Sobat sekalian, yang pertama yang kita pelajari dari kisah di atas tadi adalah keyakinan ya. Ini masalah keyakinan. Di situasi yang tidak mungkin, tidak akan bisa, tidak akan pernah terjadi, mustahil, maka keyakinan kita kepada Allah harus tetap 100%. Kita harus yakin kalau Allah itu akan membantu, akan menolong diri kita. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Kita nggak perlu peduli bagaimana caranya Allah menolong kita. Itu urusan Allah, bagaimana caranya. Tugas kita yang pertama adalah yakin. Yakin kalau Allah pasti menolong dan membantu kita. Lalu apakah cukup dengan keyakinan? Tentu saja tidak ya. Bunda Hajar saja meskipun ia yakin 100%, bukan berarti ia duduk-duduk santai ya di atas padang pasir sambil menunggu keajaiban datang. Ternyata Bunda Hajar tidak melakukan itu. Bunda Hajar berikhtiar. Bunda Hajar berlari mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Ini adalah sebuah bukti ikhtiar. Meskipun apa yang dilakukan Bunda Hajar itu sia-sia, tidak mendapatkan apa yang ia inginkan ya. Namun bagi Allah sudah cukup atas keyakinan dan ikhtiar Bunda Hajar sehingga Allah menurunkan keajaiban berupa air Zam-Zam. Sobat sekalian, kenapa ada orang yang mengalami hal-hal yang sifatnya rasional, yang sifatnya masuk akal, karena mereka meyakini hal seperti itu. Ada juga orang-orang yang dalam hidupnya itu penuh dengan keajaiban, karena orang tersebut meyakini hal-hal yang membuatnya terus didatangi keajaiban demi keajaiban. Semua datang serba tiba-tiba. Tiba-tiba mendapatkan rumah. Tiba-tiba diajak umroh satu keluarga. Tiba-tiba anak mendapatkan beasiswa gratis sekolah di luar negeri. Tiba-tiba mendapatkan rezeki yang melimpah. Hidupnya itu penuh dengan keajaiban. Dan terkadang banyak hal yang tidak rasional yang sering ia dapatkan gitu. Jadi kita perlu memilih ya jalan hidup. Kita memilih jalan hidup yang serba rasional, serba masuk akal ya, atau hidup dengan penuh keajaiban. Semua tergantung pada diri kita, tergantung pada keyakinan kita. Mau yakin kepada Allah atau mau yakin kepada makhluknya, itu kan pilihannya. Dan kita itu yang memilihnya. Jadi kalau kita yakin
Allah itu menolong kita, membantu kita, memberikan kecukupan rezeki kepada kita, memudahkan semua urusan kita, memudahkan kita dalam mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Insya Allah keyakinan itulah ya yang akan memudahkan kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi kita harus ingat ya hukum alam yang satu ini, bahwa Allah sesuai dengan prasangka atau keyakinan dari hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.